Kedengeran nggak? Baby, take my I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. Ada ya? And Halo? I love you Udah 3000 ya. Oke. Baby, take a chance. 'Cause I want Assalamualaikum this to be warahmatullahi something wabarakatuh. straight out of a Hollywood Selamat siang semuanya. movie. Mungkin sambil menunggu yang lainnya juga ya untuk bergabung. Udah di share. Ya udah. Selamat siang semuanya. Saya bertemu lagi bersama saya Gemma Rahima Sulistia. Kali ini saya akan menjadi host pada acara video conference ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai tips and tricks menghadapi ujian TOEIC. Mungkin di sini ada yang belum tahu ya apa itu ujian TOEIC itu dan TOEIC-nya sendiri itu apa dan bagaimana sih cara ujiannya itu bagaimana tips and trick untuk menghadapinya juga bagaimana. Nanti akan dijelaskan. Nah, pasti kan masih pada bingung juga kan. Nah, kita akan mendengarkan nih nanti penjelasannya yang akan dipaparkan oleh Fitri Nur Asia sebagai pemateri kali ini. Tapi sebelumnya saya akan menyerahkan acara video konferensi ini kepada moderator kita, yaitu Bapak Agus Sudrajat. Dan bagaimana Pak Agus? Baik, saya serahkan kepada Bapak Agus Sudrajat, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya? Oke, mohon maaf, kita ulang kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sudrajat. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada kegiatan sore hari ini. Gimana nih, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua, Ananda dan aku masih pada semangat nggak nih? Ya, mudah-mudahan masih semangat ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai tips and trick ujian TOEIC ya. Jadi seperti apa gitu trik-triknya gitu. Apakah mungkin ada soal-soal khusus ataukah mungkin ada cara-caranya gitu supaya kita mudah menjawabnya gitu seperti itu, ataukah mungkin nanti dari persiapannya harus seperti apa gitu kan di sini kita juga kalau misalkan untuk belajar gitu ya agak sedikit apa ya, ada sedikit kurang apa ya, kurang minat gitu kalau misalkan untuk belajar gitu ya. Kita mah pengennya tuh yang instan gitu, nggak mau prosesnya dulu gitu. Dan mungkin hari ini gitu ya kita akan kupas semuanya, kupas tuntas gimana triknya gitu ya supaya kita dapat lolos nanti untuk ujian TOEIC itu sendiri. Gimana untuk pemateri, sudah siapkah? Sudah siap, Pak. Oke, baik. Untuk peraturannya pada kegiatan hari ini saya akan membacakan. Yang pertama, mohon untuk kepada para audiens untuk mematikan mikrofonnya ya. Karena jika tidak, mungkin nanti suaranya akan terdengar dari sana dan itu sangat mengganggu nanti untuk pemateri menyampaikan sebuah materi. Kemudian ketika hendak bertanya, mohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada moderator, entah itu izin bertanya melalui kolom komentar ataupun mau bertanya langsung ya, mengaktifkan mikrofonnya dan
videonya gitu, kameranya mengaktifkan. Boleh silahkan. Dan untuk nanti, untuk presensinya mungkin nanti 15 menit sebelum diakhiri akan dibagikan ya oleh host. Itu mungkin gimana sekali lagi untuk materinya, apakah sudah siap? Sudah siap, Pak. Oke, jika sudah siap, mohon untuk partisipan semuanya menyimak dengan baik. Semoga materinya sampai kepada kita semua ya. Baik, untuk pemaparan materi, saya serahkan kepada pemateri kita, Ananda Fitri Nur Asia ya. Terima kasih. Adanya saya persilahkan. Terima kasih, Pak. Baik, selamat datang kembali bersama saya, Fitri Nur Asia. Di video conference kali ini, saya akan membahas dan membagikan mengenai tips and trick mengikuti ujian TOEIC. Dan TOEIC itu sendiri yaitu sebuah tes untuk menunjukkan kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris di dunia kerja atau ambil bagian dalam globalisasi. Tapi TOEIC ini juga sebenarnya jika bisa diusahakan untuk para pelajar saat ini memiliki sertifikat TOEIC ini karena bisa menunjang ke depannya tidak hanya dalam segi studi atau pendidikan tapi juga untuk masalah pekerjaan. TOEIC ini sertifikat TOEIC ini diakui secara internasional. TOEIC sendiri singkatan dari Test of English for International Communication. Tes bahasa Inggris yang dirancang khusus untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris sehari-hari orang-orang yang bekerja di lingkungan internasional. Lalu apa sih tips dan triksnya? Di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari mulai exploring, trying, repeating, practicing, and evaluating. Yang pertama yaitu exploring. Exploring yaitu mencari tahu atau mengeksplorasi apa sih TOEIC ini dan kira-kira apa saja manfaat yang kita dapatkan. Lalu seberapa penting sertifikat TOEIC untuk kita? Sertifikat TOEIC bisa menjadi pedoman atau ancang-ancang bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan impian atau pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan TOEIC ini sendiri bisa menjadi syarat kenaikan level kerja di beberapa perusahaan yang memiliki relasi dengan negara asing atau investor asing, otomatis kita akan dituntut untuk bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Dan salah satu pembuktiannya yaitu dengan sertifikat TOEIC ini sendiri. Karena dengan ini sekali lagi kemampuan bahasa Inggris kita akan diakui secara internasional atau global. Dan dengan explore ini, kita juga cari tahu di mana letak kekurangan kita dalam berbahasa Inggris. Misalkan, saya sendiri misalkan lebih suka dengan menulis atau writing dan membaca reading. Tapi di tes TOEIC ini akan ada sesi listening. Dan tentunya karena kekurangan saya di sesi listening, maka saya harus terus mengasah kemampuan saya dalam mendengarkan atau listening. Jika ada yang masih belum kita kuasai, kita harus menggali dan terus-terus berusaha agar kita bisa dan bisa menyeimbangkan semua elemen atau bagian-bagian yang ada dalam bahasa Inggris seperti reading, writing, listening, and speaking. Lalu kita juga dianjurkan untuk mencari tahu bagaimana sih kesan dan pengalaman orang-orang yang telah mengikuti tes TOEIC ini. Karena banyak sekali untuk sekarang beredar di internet bagaimana sih kesan dan kesulitan dalam menjalani tes ini. Kita juga bisa mencari tahu dan sebenarnya banyak sekali latihan soal yang ada di internet yang bisa kita ikuti atau bisa kita pelajari. Yang kedua yaitu trying. Trying di sini yaitu bukan hanya mengenai ujiannya saja kita harus mencoba, tapi kita juga harus berani mencoba dan mengembangkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Dengan kita tidak mencoba, maka kita tidak akan tahu di mana letak kesalahan kita dan kapan kita akan meraih kesuksesan. Dan dengan mencoba inilah kita berani mencoba hal baru dan kita mampu mengembangkan semuanya sehingga kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan.
Di sini kita mencari tahu atau mencoba practicing, mencoba mengikuti latihan-latihan soal, kita mencoba belajar terus-menerus mengenai apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan ada di ujian TOEIC tersebut. Yang ketiga yaitu repeating. Repeating yaitu pengulangan. Kita tidak hanya cukup untuk belajar satu kali. Untuk memahami suatu pelajaran, kita harus mencoba, dan mencoba. Apalagi ini kan tentang bahasa ya. Jika kita memiliki kosakata yang banyak dan kita tidak mengulangnya, maka kita akan lupa. Jadi, dengan repeating inilah kita akan lebih memantapkan diri agar kita bisa menguasai dan memiliki pembendaharaan kata yang lebih banyak lagi. Di repeating ini kita juga mengikuti tes diulang-ulang sampai kita benar-benar sedikit uh, sedikit demi sedikit menguasai materi dan apa yang akan ada di tes TOEIC tersebut. Mohon maaf. Yang selanjutnya itu practicing. Di sini kita harus mempraktikkan karena bahasa ini akan mudah diingat dan mudah dipahami jika kita membiasakan diri. Jika kita terus memakainya, menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Dan sebelum mengikuti tes TOEIC, sangat dianjurkan untuk membiasakan diri dengan bahasa Inggris itu sendiri. Mulai dari settingan handphone yang dirubah asalnya menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, lalu dengan kita mengobrol bersama teman yang mungkin kita bisa mencari teman di media sosial, karena sekarang sudah sangat luas ya, dan media sosial itu bersifat global, tidak hanya di suatu negara saja. Jadi kita bisa mulai mencari teman-teman atau rekan yang bisa kita ajak untuk sama-sama belajar menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Dan dengan practicing ini kita bisa mencari di YouTube ataupun di website lainnya mengenai tes TOEIC ini sendiri. Karena saya pribadi kemarin sebelum mengikuti tes TOEIC, saya mulai belajar dari YouTube, dari beberapa channel pendidikan YouTube mengenai TOEIC ini sendiri. Dan ternyata emang tidak jauh berbeda gitu dengan apa yang kita pelajari, apa yang ada di internet dengan tes TOEIC yang sesungguhnya. Lalu setelah kita mencari tahu, mencoba, mengulang, dan mempraktikkan, kita melakukan evaluasi. Setiap kali kita menyelesaikan suatu materi atau pembahasan, maka kita harus mengevaluasi di mana sih letak kesulitan yang kita alami dan gimana caranya atau solusinya buat menghadapi itu semua. Jadi misalkan saya sendiri kurang paham atau kurang menguasai mengenai listening, maka yang saya harus asah yaitu listening. Dan setelah mempelajarinya, saya harus mengevaluasi diri dengan cara mungkin jika listening sendiri, kita bisa terus-terusan mendengarkan musik ataupun menonton film yang berbahasa Inggris tanpa subtitle. Jadi kita akan lebih merasa familiar dengan kata-kata yang kita dengarkan. Jadi nantinya kita akan terbiasa dan ya menguasai sedikit-sedikit materi yang akan nanti kita pelajari. Jadi setelah evaluasi kita kembali lagi ke exploring, yaitu mencari letak kesalahan kita dan memperbaikinya. Dan ini semua tuh prosesnya pasti tidak akan sebentar ya. Jadi dianjurkan untuk sebelum kita mengikuti tes, persiapkan dulu lebih matang, benar-benar siap, sehingga nanti pun ketika menghadapi tes kita tidak takut dan tidak kaget. Oh ternyata tes itu kayak gini. Jadi dengan kita membiasakan diri dengan bahasa Inggris, kita membiasakan hidup berdampingan dengan bahasa asing ini, maka kita tidak akan kaget dan tidak akan terlalu gugup nanti pas mengikuti ujian tersebut. Dan tes TOEIC ini terdiri dari dua bagian, yaitu listening dan reading. Dan listening sendiri dibagi-bagi lagi menjadi beberapa subbagian, begitu pula dengan reading. Dan semuanya ada 7 bagian. Lalu dengan TOEIC ini kita bisa sangat mungkin untuk mengembangkan kemampuan kita. Dan ya seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, manfaat bahasa Inggris ini sangat-sangat luas dan kita bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah dengan kita memiliki sertifikat TOEIC ini.
Dan di sini saya akan sedikit membagikan sumber belajar online gratis untuk mempelajari bahasa Inggris atau untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian TOEIC. Salah satunya yaitu kelas bahasa, Eventbrite, cakap.com, englishlife.if.com, globalexam.com, belajartuik.com, dan itc-indonesia.com. Dan yang resminya yaitu yang ITC ini sendiri. Dan yang lainnya ini bisa kita ikuti beberapa kelas dengan gratis, seperti kelas bahasa. Di kelas bahasa tidak hanya untuk ada kelas untuk persiapan TOEIC saja, tapi juga ada kelas TOEFL, bahasa Jerman, dan juga bahasa Belanda. Jadi banyak sekali kelas-kelas gratis yang sebenarnya banyak sekali manfaatnya untuk kita yang bisa kita ikuti. Apalagi sekarang kan lagi masih COVID ya, kita belum bisa dengan bebas beraktivitas. Jadi biarpun di rumah, gimana pun caranya, biar kita tetap bisa belajar dan menambah pengetahuan dan juga kita juga bisa aktif gitu walaupun di rumah. Jadi waktu di rumah kita tuh nggak sia-sia, nggak cuma belajar cuma dari sekolah, tapi juga bisa dari event-event ataupun website-website e-learning seperti ini. Di Eventbrite juga sama, kita akan diberikan pembelajaran atau materi dan nantinya akan ada exam atau pelatihan gitu, ada ujiannya. Di Caka pun sama. Jadi kita tinggal mendaftarkan diri dan nanti akan ada instruksi selanjutnya bagaimana kita untuk mendapatkan kelas tersebut. Dan sebenarnya kelas-kelas yang ada di website ini cukup cukup fleksibel. Kita bisa mengikuti kira-kira kegiatan kita jika padat di pagi sampai siang hari, kita bisa mengikuti kelas di sore hari. Jadi kita bisa memilih jam yang disesuaikan dengan aktivitas kita. Misalkan saat kelas bahasa, saya mengikuti kelas bahasa dan ketika siang kan saya melaksanakan daring ya. Jadi saya mengikuti kelas bahasa ini dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Dan ini akan dimasukkan di grup WhatsApp. Nanti kita akan memiliki lebih banyak teman lagi yang ada di seluruh Indonesia. Jadi lingkungan pertemanan kita juga akan lebih luas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari saya, sedikit quotes ya. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Kalaupun gagal, cobalah lagi. Kita tidak akan pernah tahu di percobaan keberapa kita akan berhasil jika kita tidak mencobanya. Terima kasih. Saya Fitri Nur Asia pamit undur diri. Saya serahkan kembali kepada Pak Agus sebagai moderator. Wah, terima kasih, pematerinya sangat luar biasa sekali ya. Sangat rinci sekali gitu ya. Jadi kita emang benar-benar harus persiapan harus matang juga ya untuk saudari Fitri ya. Dari mulai kita mempersiapkan mungkin seperti itu ya sampai kita latihan-latihan soal juga seperti itu ya. Iya, Pak. Betul. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari partisipan ada yang ingin bertanya, boleh untuk mengisi langsung di kolom komentar. Boleh juga kalau ingin bertanya langsung silahkan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian dan tak lupa kepada Ibu panitia ya penyelenggara TOEIC Ibu Fitrahmi kami ucapkan selamat datang. Nah, ini ada yang bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa tahu bahwa kosakata bahasa Inggris kita tuh benar? Karena sekarang banyak yang berbicara bahasa Inggris tuh ya dengan sebisa kita tanpa kita tahu bahwa kosakata itu tuh gak tahu benar atau salah. Mungkin dari pertanyaannya, gimana sih kosakata yang benar gitu ya? Karena yang kita tahu itu ketika kita berbicara bahasa Inggris gitu, ya kita bilang aja sebisa kita gitu. Padahal kan ada mungkin dari pengucapannya mungkinnya seperti itu ya. Dari pengucapannya, kemudian kan bahasa
pengucapan bahasa kita dengan bahasa luar itu kan berbeda gitu ya. Seperti itu. Gimana untuk pemateri, mau langsung dijawab? Baik, biar saya langsung jawab aja ya pertanyaan dari Desi. Jadi sebenarnya kosakata atau pengucapan sebenarnya bisa kita biasakan dengan kita mendengar, lalu kita mencoba buat speaking atau mengatakannya. Misalkan kita latihan kata melalui lagu, melalui film, dengan kita sering mendengar, maka kita akan terbiasa untuk mengucapkan atau melafalkan suatu kata atau kosakata dengan benar. Jadi yang sebenarnya yang menjadi permasalahan tuh terkadang logat ataupun aksen. Jadi aksen ketika menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa Inggris, mohon untuk dibiasakan atau dilatih agar berbeda. Karena aksen bahasa Inggris dengan bahasa kita sangat ya cukup berbeda juga gitu. Jadi kalau misalkan kosakata atau pronunciation, penyebutan katanya salah, wajar di saat kita masih belajar. Tapi kita juga wajib untuk mencari tahu apa sih ucapan yang benarnya gitu. Mungkin itu Desi, apa kayak cukup? Oke, mungkin cukup ya. Gimana untuk saudari Desi? Ya, cukup ya. Jadi memang oke, cukup ya. Ya, terima kasih. Jadi ya memang seperti itu, mungkinnya harus banyak latihan ya, Fitri ya, untuk pengucapannya juga, kemudian untuk apa pemahamannya juga. Tadi kan kosakatanya juga kita harus benar-benar menguasai gitu ya, sehingga kan kita tahu gitu kalau misalkan bahasa yang benar itu yang seperti apa gitu. Jadi kita nggak sesuai apa yang kita tahu langsung kita praktekkan gitu ya, nggak apa-apa seperti itu kan, intinya kita ingin tahu dulu ya, belajar dulu gitu. Setelah itu ya mungkin kita benarkan gitu ya, mana yang benar, dan ketika kita kurang istilahnya apa ya, kurang benar gitu ya, ya kita perbaiki seperti itu. Intinya banyak-banyak berdialog lagi, banyak-banyak belajar lagi, dan perbanyak kosakatanya, dan seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, ini dari Riswardana, Bapak Guru ya, dari Guru ya. Assalamualaikum. Adakah standar kelulusan atau skor minimal yang harus diperoleh dalam tes TOEIC untuk mendapatkan sertifikat? Waalaikumsalam. Nah, kalau ini berarti kemarin kan kita melaksanakan tes ujian ya? Iya, Ya, Pak. ujian ya. Mungkin beberapa hari atau beberapa minggu juga ya ketika pelaksanaan seperti itu ya. Iya. Untuk ini mungkin pertanyaannya untuk skornya berapa gitu sih standar untuk sertifikat seperti itu? Boleh langsung dijawab kepada materi, silahkan. Baik, jadi TOEIC sendiri memiliki dua macam tes, yaitu reading dan listening dengan rentang skor antara 10 sampai 990. Dan ada 6 level di TOEIC, dimulai dari level 0 atau novice dari skor 10 sampai 250. Dan yang kedua yaitu level 1 elementary yang dengan skor 255 sampai dengan 400. Dan level 1 intermediate skornya 405 sampai dengan 600. Yang level kedua basic working proficiency skor 605 sampai dengan 780. Dan yang level kedua advanced working proficiency skornya 785 sampai dengan 900. Dan level 3 general professional proficiency dengan skor 905 sampai dengan 990. Dan skor yang bisa dinyatakan lulus standar atau lulus seleksi dan mendapatkan sertifikat yaitu level 1 intermediate, yaitu dengan skor 400 minimal 405. Jadi dengan skor 405 ini kita bisa mendapatkan sertifikat.
Jadi begitu standar kelulusannya, kita harus memperoleh skor minimal 405 skor. Jadi begitu, Bapak mungkin hanya segitu jawaban saya. Boleh? Oke, terima kasih. Wah, ternyata banyak juga ya yang harus dicapai gitu ya. Berarti itu nggak hanya satu tes saja ya? Iya. Ya, berarti ada beberapa yang harus dilakukan juga tahapan-tahapannya. Dan untuk mencapai itu semua ya kita nggak mungkin tanpa persiapan juga ya, benar nggak? Iya, benar Ya, sekali, Pak. dan ya mungkin untuk partisipan yang hadir sekarang, jikalau ingin mengikuti TOEIC, mungkin sekarang ada yang kelas 11 ataupun kelas 10, boleh nih dicoba tipsnya. Dan tadi kan sudah dikasih tahu tuh apa saja penilaiannya yang harus kalian capai gitu. Ada poin-poin khusus gitu yang nanti akan kalian dapatkan melalui sertifikatnya gitu. Seperti itu. Semoga uh, tidak puas ya untuk jawabannya. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Lisana Haira. Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya, apa bedanya tes TOEIC dan TOEFL dan kenapa harus ikut tes TOEIC seperti itu? Kalau untuk kalau pengalaman saya pribadi, untuk TOEIC itu sendiri sih sebenarnya saya belum pernah mencoba, tapi untuk tes TOEFL itu sendiri ada beberapa tahapan juga ya, seperti yang untuk audionya, kemudian readingnya juga gitu. Kemungkinan ya ada sedikit persamaan mungkin ya. Ya, Untuk ada readingnya juga, ada narasinya juga kayak gitu. Dan gimana ini untuk jawabannya? Sudah siap? baik, Oke, siap. ya. Jadi perbedaan TOEIC dan TOEFL yaitu kalau TOEIC tes yang dirancang untuk mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, dan tes ini lebih bertujuan kepada eh, eh, daerah atau apa ya, untuk kemampuan bekerja, untuk kemampuan profesi ya. Jadi kalau TOEFL sendiri untuk pendidikan akademis. Jadi begitu Bu perbedaannya. Kalau TOEIC sendiri sebenarnya bisa juga untuk akademis, tapi lebih dikhususkan untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Sedangkan TOEFL untuk melanjutkan studi atau akademi. Begitu Ibu. Ya, seperti itu Ibu. Alhamdulillah kemarin juga saya tes TOEFL ya. Mungkin sama juga ya, ada listeningnya juga kemarin di kampus ya. Kemudian ada dialognya juga, Iya. sempet juga gitu. Gimana ya cara ngisinya gitu. Soalnya baru pertama gitu kalau untuk yang seperti ini gitu ya. Mungkin ya TPA juga formatnya mungkin sama seperti untuk TPA, kemudian tes potensi akademik yang lainnya juga itu seperti itu. Itu jadi perbedaannya kalau untuk TOEIC itu untuk dunia kerja ya lebih fokusnya, dan untuk TOEFL itu mungkin lebih ke akademisnya seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Silahkan yang ingin bertanya kembali, masih ada waktu sangat banyak sekali kita di sini. Mungkin saya akan sedikit menambahkan ya, kenapa kita harus ikut tes TOEIC. Kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengikuti tes ini, yaitu agar sebenarnya ini sangat menunjang karir kita ke depannya. Dengan walaupun ya kita misalkan sudah bekerja di suatu perusahaan, tapi dengan memiliki sertifikat TOEIC ini kita bisa saja untuk naik level atau naik pangkat di dalam pekerjaan tersebut. Jadi dengan TOEIC ini sendiri
bisa sangat menguntungkan dan profitnya juga lumayan tinggi. Apalagi di era sekarang ya, sekali lagi untuk profesi-profesi atau perusahaan-perusahaan yang menjalin relasi dengan investor maupun perusahaan asing, ini sangat penting untuk memiliki pegawai ataupun pekerja yang memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris, yang salah satunya yaitu TOEIC ini. Jadi dengan kita memiliki sertifikat ini, kita bisa dengan sebenarnya pasti tidak akan mudah ya, tapi setidaknya TOEIC ini sangat membantu kita untuk melanjutkan karir dengan pendapatan ataupun level kerja yang lebih tinggi lagi. Dan bisa-bisa TOEIC ini juga membantu kita untuk bisa berkarir ataupun mengenyam pendidikan di luar negeri. Jadi benar-benar sangat dibutuhkan sih, apalagi untuk pelajar sekarang yang benar-benar sangat dikejar sekali sama teknologi gitu kayak. Jadi teknologi semakin maju, jika kita tidak bisa mengikuti maka kita akan sangat tertinggal. Jadi itulah kenapa tes TOEIC ini sangat penting. Mungkin segitu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sambil menunggu partisipan yang ingin bertanya, kita sedikit sharing aja nih ya. Untuk sekarang gitu ya, kita tahu juga nih untuk Fitri juga ya, selaku pemateri, untuk perusahaan itu sekarang kebanyakan gitu ya, yang merekrut itu yang bisa berbahasa Inggris tuh. Iya, Ya benar nggak? Nah iya, sedangkan kan untuk berbicara bahasa Inggris gitu ya, kita agak kebingungan juga gitu. Mungkin ada trik-trik atau gimana gitu biar kita bisa gitu lancar berbahasa, dan biasanya untuk kita gitu ya, lumayan agak sulit ketika kita apa ya, menghafal gitu, menghafal kosakata, bener nggak? Iya, iya, Tapi iya. untuk selain kita berbicara gitu kan, kosakata kita juga harus banyak ya, bener nggak? Benar sekali, Pak. Apa ada trik mungkin gimana gitu supaya kita istilahnya bisa berkomunikasi gitu dengan berbahasa Inggris, ataukah ada trik lain untuk kita memperbanyak kosakata gitu? Nah, jadi menurut saya pribadi sih berdasarkan pengalaman saya ya, bahasa Inggris ini emang cukup sulit. Cuman jika kita terbiasa, kita akan terasa lebih mudah gitu. Misalkan ketika mempelajari sebuah vocabulary ataupun kosakata, kita bisa menerapkan one day 10 vocab. Jadi setiap satu hari kita mempelajari 10 vocabulary baru. Tapi di hari berikutnya kita juga mengulang vocabulary sebelumnya. Jadi yang baru tetap ada, kita ingat yang lama juga nggak lupa gitu. Jadi dengan cara itu sih yang cukup worth it, cukup bisa digunakan gitu. Dan sepertinya yang saya lihat ya, untuk zaman sekarang kan banyak sekali aplikasi-aplikasi hiburan yang menggunakan lagu dengan bahasa Inggris seperti di TikTok. Ya, kita dengan menghafal lagu tersebut banyak sekali kosakata-kosakata baru yang bisa kita ingat. Misalkan dari judul lagunya saja. Dari judul lagu kita bisa mengartikan atau menerjemahkannya dan juga mengingatnya karena itu akan sangat berguna juga nantinya gitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris juga untuk saat ini telah menjadi apa ya, telah dekatlah dengan kita sehari-hari gitu, melalui media sosial dan dengan kita membiasakan dengan bahasa Inggris inilah kita jadi merasa akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Dan tentunya sih mindset kita juga harus dirubah. Jadi kita harus membiasakan pikiran kita atau mindset kita bahwa bahasa Inggris itu tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi dan bagi orang-orang yang emang misalkan ada keturunan ataupun dengan orang-orang berada. Kita pun yang rakyat biasa saja atau dengan kemampuan biasa saja bisa kok seperti mereka belajar bahasa Inggris karena saat ini saja banyak sekali platform ataupun seperti yang tadi saya bagikan eee, e-learning yang mengajarkan kita banyak hal bahasa Inggris. Dengan ya kita membaca, dengan kita mendengarkan, kita bisa terbiasa. Sehingga, saat kita mendengarkan pun,
kita bisa mempraktekkan atau mengucapkan lagi apa yang kita dengar. Misalkan saat ini saya mendengarkan lagu A dan saya menghafalkan liriknya terlebih dahulu. Setelah kita hafal lirik, maka kita pun pasti akan ingin menyanyikan lagu tersebut kan. Dan dengan menyanyikan lagu tersebutlah kita bisa mengasah kemampuan kita dalam berbicara bahasa Inggris. Sehingga perlahan-lahan kita pun akan lancar dan ketika kita berbicara, kita tidak perlu lagi berpikir apa sih katanya, apa sih arti dari kata ini dan bagaimana sih kita harus menjawabnya. Dan dengan terbiasa inilah makanya sangat dianjurkan untuk memiliki pertemanan atau melakukan chat maupun mengobrol menggunakan bahasa Inggris. Jadi diusahakan untuk terbiasa dulu mengobrol dengan bahasa Inggris, misalkan dengan teman sebangku atau emang jika kita memiliki teman yang misalkan di media sosial yang memiliki tujuan ataupun hobi yang sama yaitu mempelajari bahasa, kita bisa mengajaknya untuk berbicara bahasa Inggris meskipun memang kita tidak ahli dan belum tentu kita bisa sejago orang lain, tapi dengan kita belajar dengan tekun dan konsisten, kita bisa menyamai mereka. Mungkin begitu Pak. Oke. Terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan eh, kita semua bisa gitu ya menerapkan. Jadi sebenarnya balik lagi sama kita mungkin ya, ketika kita melakukan suatu kegiatan, tadi kalau dari sarannya sih ya mendengarkan lagu gitu, terus berkomunikasi entah itu di media sosial ataupun interaksi secara langsung gitu ya, agar kita mungkin nanti selalu teringat gitu dan dibuatkan agendanya juga mungkin buku harian gitu ya, agar kita selalu teringat gitu. Ya, eh, gimana Bapak dan Ibu dan partisipan yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi, kita masih ada waktu, atau jika tidak ada, saya cukupkan. Baik, saya akan sedikit membacakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Jadi, TOEIC merupakan kemampuan berbicara bahasa Inggris di ruang lingkup perusahaan gitu ya, di dunia kerja. Dan sistem TOEIC juga ini dapat menunjang karir kita di dunia pekerjaan. Jadi untuk kedepannya, selain menunjang juga dunia pekerjaan, kita akan mendapatkan sertifikat dan kenaikan jabatan. Tentunya itu semua diraih tidak cuma-cuma gitu. Ada yang harus kita persiapkan, entah itu dari latihannya gitu ya. Kemudian kita harus membagi waktu kita gitu agar mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua jika ingin mahir berbicara bahasa Inggris gitu ya, tentunya kita harus menerapkan apa yang sudah pemateri tadi utarakan kepada kita semua gitu ya. Dan mudah-mudahan jika kita ingin mahir berbicara, kita bisa melakukannya gitu ya, tentunya dengan latihan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk presensi, silahkan Bapak dan Ibu dan partisipan yang lainnya untuk mengisi kehadirannya sudah dibagikan di kolom komentar. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada pembawa acara, kepada Ananda Gema, saya persilahkan. Ya, baik. Nah, itu tadi tuh pemaparan materi dari rekan kita Fitri Nur Arsya. Hebat sekali ya dia memaparkan materi dengan sangat jelas. Dari mulai tip and triknya, kemudian ada standar kelulusannya. Dia juga menjelaskan beberapa hal ya yang mungkin kita semua dapat kita pahami gitu ya. Kemudian terima kasih banget gitu buat Pak Agus dan Fitri yang sudah memoderator kita untuk jalannya acara ini dan Asia yang sudah memaparkan materi. Terima kasih banyak kepada partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan sharing bareng sama kita. Dan jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Untuk mempersingkat waktu, saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Getting mad, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. I see you standing there in your Hulk outerwear, and all I can think is, where is the ring? 'Cause I know you wanna ask, scared the moment will pass. I can see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee, but I want it to be out of the blue. So make sure I have no clue when you ask. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking, and before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues, so now baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Ba-da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Ba-da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Baby, take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man, and I love you